Halo kawan Scan, kembali lagi di Scansin, podcast seputar alat berat oleh Scanina.com. Kembali lagi bersama saya Subhan. Nah, seperti yang kawan Scan sudah ketahui, Scanina.com itu kan merupakan sebuah marketplace. Kita itu menjual dan merentalkan alat berat. Nah, sebelum kita melakukan listing di Scanina.com, tim kami itu melakukan inspeksi untuk memastikan setiap unit itu berada dalam standar dan kondisi yang baik. Penasaran nggak sih sama bagaimana inspeksi ini bekerja dan bagaimana cara kita melakukan inspeksi? Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Ruhandi selaku Plan Department Head untuk kita kulitin lebih jauh lagi tentang inspeksi. Selamat pagi Pak Ruhandi. Pagi Subhan, Apa kabarnya Pak? luar biasa Subhan hari ini. Gimana kabarnya Subhan? Baik, kita udah ketemu di 2 episode sebelumnya. Gimana nih Pak? Sharing-sharing ke kawan Scan semua. Pak Ruhandi kemarin udah bahas materi tentang perawatan juga ya Pak ya. Sekarang kita mau bahas lebih jauh tentang inspeksi gitu Pak. Sebenarnya kalau kita boleh tarik lebih jauh, sebenarnya sudah berapa lama sih Pak Bapak melakukan inspeksi ini terhadap unit alat berat? Jadi untuk inspeksi ini semua unit yang kita certified ya atau yang kita labeli dengan scan look itu wajib diinspeksi ya oleh tim scan gitu ya. Di dalam hal ini adalah oleh tim plan gitu ya. Nah, jadi sebelum kita itu listing unit di Scanina.com, unit itu harus diinspeksi terlebih dahulu seperti itu Subhan. Oke Pak, kita masuk ke topik yang pertama nih Pak. Kita tadi dari saya pribadi udah ngebahas tentang Scanina.com itu pasti melakukan inspeksi terhadap unit-unit yang bakal di listing. Sebenarnya prosesnya itu gimana sih Pak, dan apa tandanya apa kalau kita bakal melakukan inspeksi gitu? Nah, jadi untuk unit-unit yang kami listing, kami tawarkan ke buyer atau customer ya, kita akan datang ke pool atau ke yardnya customer tersebut. Kemudian kita itu akan melihat ya unit mana yang perlu diinspeksi ya. Kemudian apa sih yang diinspeksi di situ? Jadi dari beberapa item, ada lebih dari 150 item, itu kita inspeksi ya. Dari mulai secara tampilan visual, kemudian kondisi unitnya, kondisi mesin, hidrolik dan sebagainya. Nah, itu kita cek semua, Subhan. Nah, tadi kan ada 150 lebih item ya Pak. Sebenarnya kenapa sih Pak ada 150 lebih item? Kenapa kita harus yang diinspeksi itu segitu banyaknya gitu terhadap satu unit? Jadi kita di Scanina itu ingin menjamin bahwa unit ini sudah diinspek ya, sudah dicek secara keseluruhan sehingga kita tahu bagaimana kondisi unitnya, kemudian apakah ada kekurangan, kemudian apabila ada kekurangan kebutuhannya apa, biayanya berapa dan sebagainya seperti itu Subhan. Tapi kalau memang dia unitnya sudah oke, ya kita labeli dengan scan look seperti itu ya. Oke, berarti poinnya itu nanti kita kasih scan look ya Pak ya. Betul. Terhadap 150 lebih item itu kita sudah pastikan cek agar buyer itu terima kalau unit itu udah bagus gitu ya Pak ya. Betul. Oke, nah sebenarnya tadi kan kalau kita ngelakuin inspeksi gitu Pak. Kalau misalkan kita nggak ngelakuin inspeksi, apa sih Pak pengaruhnya? Nah, jadi seperti pepatah bilang ya, kita jangan sampai membeli kucing dalam karung, seperti itu Kucing ya. dalam karung ya Pak ya. Kita nggak tahu kondisi unit itu seperti apa kekurangannya, misal jam kerjanya sudah berapa, kemudian apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Nah, itu kita memastikan bahwa buyer atau customer kita itu mendapatkan kondisi aktual unit itu seperti apa. Kondisi gitu. aktual Betul. unit, ya, Pak ya. Jadi ketika si inspeksi itu dilakukan, minimal si buyer itu sudah tahu kondisi unitnya, kemudian sudah tahu kondisi aktual unit, kemudian kekurangannya apa, ketika memang perlu perbaikan, butuh perbaikan seperti apa ya kan. Nah, itu penting ya untuk kita menjamin kualitas si unit yang kita jual kepada customer seperti itu. Nah, kawan Scan semua, tadi kita udah membahas mengenai inspeksi di Scanina kayak gitu. Seperti yang Pak Ruhandi bilang, kita ngecek lebih dari 150 item itu terhadap satu unit. Jadi untuk Scanina sendiri ingin memastikan kondisi
unit itu baik sampai tangan buyer, jangan sampai membeli kucing dalam karung gitu ya Pak ya. Betul, Sobat. Nah, kalau kita beralih ke topik berikutnya, sebenarnya untuk titik inspeksi Pak, Ya. itu bagi apa aja sih Pak titik inspeksi terhadap satu unit tuh, bagian mana yang perlu kita perhatiin saat inspeksi? Jadi untuk beberapa titik yang kita inspeksi ya sebenarnya cukup banyak ya, mulai dari bagian engine, bagian hidrolik, bagian transmisi, kemudian elektrik, undercarriage dan lain-lainnya. Jadi itu masuk ke dalam lebih dari 150 item yang kita cek itu tadi ya. Jadi kita cek satu-satu ya kondisinya sesuai aktualnya di unit ya. Nah, beberapa poin itulah yang kita cek seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi mungkin ada beberapa Pak Ruhandi nyampein beberapa titik inspeksi kayak gitu ya Pak ya. Itu kalau unit biasanya Pak, itu ada yang titik mana sih Pak yang paling sering ada masalahnya kayak gitu? Nah, untuk problem atau masalah yang ditemui atau temuan yang ditemui saat inspeksi itu tergantung kondisi unit ya supaya tergantung kondisi unit, bisa jadi unitnya masih muda, HM-nya masih rendah, temuannya mungkin sedikit ya minor ya kan gitu. Ketika unitnya mungkin sudah berumur cukup lama atau tinggi HM-nya ya hour meternya, mungkin ada beberapa yang perlu diinspeksi betul-betul ya, seperti misal kebocoran di hidrolik dan sebagainya. Itu juga perlu dicek lebih dalam lagi ya itunya, penyebabnya apa gitu. Oke, berarti kalau di scanina.com sendiri kan rata-rata unit baru ya Pak ya. Jadi mungkin masalah-masalah yang ada di unitnya masih belum terlalu besar gitu ya Pak. Rata-rata relatif muda itu umurnya. Dibandingkan kalau misalkan umur unitnya itu udah lama kayak gitu ya Pak. Betul. Oke, sebenarnya tadi kita udah bahas banyak banget tentang inspeksi. Sebenarnya ada nggak sih Pak langkah-langkah melakukan inspeksi yang benar kayak gitu di samping hal yang mungkin Pak Ruhandi jelaskan? Betul. Jadi begini Sobat, untuk inspeksi ini yang pasti yang perlu kita siapkan adalah form inspeksinya ya. Jadi jangan sampai ada yang terlewat ya kan. Kita juga ngecek unitnya sesuai dengan urutannya atau misal sesuai dengan checklistnya ya kan, sehingga tidak ada item atau poin pengecekan yang terlewat seperti itu ya. Kemudian setelah dicek pastikan ditandain atau di checklist ya di formnya ya. Kemudian ketika ada kekurangan, nah di situ kita kasih catatan, kemudian rekomendasi perbaikannya apa seperti itu. Misal ada memang kekurangannya seperti itu. Oke, berarti tadi poinnya yang penting bawa form inspeksinya. Terus kalau ada kekurangan dicatat di notes, jangan lupa kasih setiap bagian itu berapa gitu ya Pak ya. Misalkan ada kekurangan di mana itu jangan sampai lupa di notes untuk kita inspeksi kayak gitu. Nah, kawan scan tadi mungkin harus lebih diperhatiin lagi tuh. Jadi ketika nanti memilih listing unit, itu biasanya kita ada juga tuh nilai-nilai setiap unitnya kayak gitu ya Pak ya kalau di website. Itu bisa dicek lagi kalau buat unit-unit yang sudah diinspeksi. Nah, tadi mungkin dibahas kita punya 150 item kayak gitu ya Pak ya untuk titik inspeksi atau item-item yang bakal kita cek buat di unit. Sebenarnya dari 150 item itu apa aja sih Pak? Mungkin beberapa item bisa dikasih tahu ke kawan scan semua agar mereka tahu nih sebenarnya unit-unit ini ternyata kondisinya udah terjaga gitu. Jadi banyak sekali ya, itu kan lebih dari 150 item itu kan banyak sekali. Jadi contoh di engine saja ya. Contoh kita lihat kondisi fisiknya engine, kemudian apakah ada kebocoran di engine, baik olinya, air radiator ya kan, misal kondisi partnya di situ, entah di turbocharger, di air cleaner, di muffler dan sebagainya. Apakah ada yang retak, apakah ada yang penyok, ada yang bocor dan sebagainya, itu kita cek juga. Jadi di satu titik atau satu poin pengecekan juga misal engine itu banyak sekali, baik secara fisik ya, visual maupun secara di itunya ya, di monitornya ya. Misal contoh kecepatan minimumnya berapa ya, low idle-nya berapa, high idle-nya berapa, ketika dibebani itu berapa, kemudian tekanan oli mesinnya berapa, kemudian ada istilahnya namanya blow by-nya itu berapa ya, blow by gasnya itu berapa. Itu untuk mengetahui benar-benar ini
memang engine-nya kondisinya sekian persen, oh kondisinya sehat. Nah itu bisa dilihat dari situ sebenarnya. Kemudian hidrolik juga sama, secara fisik ada kebocoran baik di pompa, di kontrol valve, misal di attachment, di silinder dan sebagainya. Kemudian di hose-hose-nya juga ya, di selang-selangnya juga apakah ada kebocoran, apakah ada yang kendor dan sebagainya. Kemudian tekanan olinya ya kan, jumlah olinya, semuanya ya itu kita cek seperti itu. Oke, berarti tadi tuh detail banget ya Pak ya. Betul. Kalau misalkan berarti scan look insurance ini benar-benar menggambarkan kondisi unit kayak gitu ya Pak. Betul. Misalkan kita pasti bakal, kalau 150 item itu kan pasti menemukan tuh masalah-masalah sampai ke detail-detailnya. Jadi mungkin dari kawan scan nanti bisa dicek lagi sebenarnya unit itu kurangnya di mana, supaya mungkin jika ada perbaikan gitu ya Pak ya, udah tahu gitu apa yang Betul. diperbaikin kayak gitu ya Pak ya. Oke, tadi kita udah membahas banyak tentang inspeksi di scanina.com. Kita ngebedah lagi 150 itemnya itu apa aja sih, dan Pak Rohandi jelasin tadi cukup detail ya Pak ya. Nah, dengan adanya inspeksi ini berarti secara nggak langsung scanina.com memberikan jaminan juga ya Pak ya ke Betul, pembeli. Bang. Jadi kita jamin ya dengan scan look assurance itu, unit-unit yang kita inspeksi, yang kita listing ya kan itu dengan kondisi yang baik ya dan aktual seperti itu ya. Jadi tidak ada yang terlewat pengecekannya, kondisinya juga sesuai dengan apa yang kita inspeksi ya kan, sehingga kembali lagi tidak beli kucing dalam karung seperti itu ya kan ya. Jadi pembeli itu yakin bahwa kualitas unit yang dijual oleh Scanina itu aktual ya, sesuai seperti itu. Berarti dari kawan scan nggak usah takut lagi buat beli unit di scanina.com. Udah ada scan look insurance untuk menjamin bahwa setiap unit itu pasti kita cek bahwa unit itu udah apa yang kurang dan bagusnya itu di mana, udah pasti ketahuan di awal kayak gitu. Nah, tadi inspeksi unit itu kalau kita bahas lagi in general kayak gitu Pak, itu mempengaruhi performa unit nggak sih Pak? Nah, jadi inspeksi itu adalah kegiatan yang sederhana, yang simple ya. Tapi ketika hal itu dilakukan, itu sangat berpengaruh terhadap performa unit ya. Bahkan ada di tambang ya, di proyek besar yang biasanya menggunakan alat-alat berat yang ukurannya besar, yang ketika breakdown-nya itu terjadi maka akan mempengaruhi semua produksinya. Itu ada dilakukan namanya Kawashima Project. Kawashima Project. Ya. Kawashima Project itu adalah sederhana pekerjaannya ya, inspeksinya sederhana. Nanti bisa dilihat di gambar ya, nanti bisa dilihat di gambar atau di foto contohnya. Jadi apa sih yang dilakukan? Kawashima Project itu hanya contoh, ada kabel dengan kabel bersilangan seperti itu, seperti ini ya kan, bergesekan. Nah itu kita pisahkan, kita pasang klem, kita pasang tirap dan sebagainya supaya dia nggak bergesekan. Contoh seperti itu. Kemudian contoh lekukan kabel atau lekukan hose hidrolik ya kan. Nah terlalu tajam ya sampai 90 derajat. Nah itu juga berpengaruh tuh sama performa tuh. Ya bisa jadi terhambat alirannya, kemudian dia akan timbul panas, timbul gesekan dan sebagainya, akhirnya pecah atau bocor seperti itu. Kemudian apalagi antara hose hidrolik dengan bodi atau sasis, dia nempel begini ya kan, misal ada siku dan sebagainya, bagian tajam dan tidak ada yang melapisinya ya kan, yang melindunginya. Nah itu juga potensi problem itu. Di Kawashima Project itu akan diinspeksi, diperbaiki posisinya, dikasih klem, dikasih pelindung ya kan, seperti itu. Contohnya kayak spiral ya kan, atau kalau di elektrik itu istilahnya namanya conduit ya kan, ada pelapisnya supaya dia itu tidak bergesekan secara langsung. Kemudian contoh lagi ada hose hidrolik yang bergesekan dengan pompa. Yang kita tahu hose hidrolik dan pompa itu kan dia akan menerima aliran oli ya. Kemudian dia akan bisa timbul getaran ya kan, gesekan. Nah, di situ juga bikin dia problem tuh. Bisa bocor lama-lama gara-gara itu. Ya kan? Jadi hal-hal yang sederhana tapi bisa mempengaruhi performa unit. Dan ketika itu terjadi,
problemnya itu menyebabkan kerugian yang besar seperti itu, Subhan. Jadi pekerjaan yang simple, yang sederhana, yang kecil, yang murah ya kan ya, itu bisa mempengaruhi performa unit yang sebegitu besarnya seperti itu. Dan bisa dilakukan oleh beberapa orang di luar hal yang teknisi kayak gitu ya Pak ya? Betul, biasanya ini dilakukan oleh mekanik juga, tapi ketika unitnya itu sedang schedule breakdown ya, atau ketika servis ya, ketika servis ada tim yang memang dia khusus untuk melakukan periodic service ya, penggantian filter, oli dan sebagainya. Ada juga tim yang dia inspeksi ya, backlog dan sebagainya seperti itu, mencari apa sih potensi problem, kekurangan, kerusakannya supaya bisa ditentukan ini problemnya akan segera terjadi, maka harus dilakukan perbaikan saat itu, atau nanti diperbaikannya di saat periodic service berikutnya atau di shift berikutnya seperti itu. Jadi pekerjaan kawan sinar project itu sederhana, sangat sederhana, tapi ya. pengaruhnya sangat besar gitu seperti itu. Kawan scan kemarin, di episode kemarin kita udah bahas tuh schedule breakdown. Jadi mungkin bisa dicek lagi sebenarnya apa sih schedule breakdown, dicek episode sebelumnya ya. Nah, untuk tadi tuh Pak, menarik banget tuh Kawasima Project itu ya Pak ya. Berarti secara nggak langsung itu kan kegiatan yang mencegah gitu ya Pak, potensi-potensi terjadinya kerugian yang besar oleh sebuah perusahaan kayak gitu. Dan dilakukan saat schedule breakdown kayak gitu. Berarti nantinya harapannya dengan adanya project tersebut bikin setiap unit itu tetap dalam kondisi yang prima saat emang dibutuhkan gitu ya Pak, nggak ada breakdown di tengah. Tidak ada unscheduled breakdown ya seperti itu. Itu kan yang ditakutin sama beberapa pengusaha gitu. Nah, oke Pak, kalau gitu Scanina sebagai marketplace alat berat itu kan kita udah mengusung trusted heavy equipment marketplace gitu ya Pak ya. Nah, tadi juga kita udah memberikan klaim bahwa kita bisa memberikan jaminan kualitas kepada kawan scan semua yang mau beli dengan adanya Scanlook Insurance kayak gitu. Nah, mungkin dari Pak Ruhandi bisa nge-share nih Pak, sebenarnya cara beli unit di Scanina itu kayak gimana sih Pak? Ya, baik sih Bang. Jadi sangat mudah ya, kawan scan semua. Bisa langsung kunjungi di web scanina.com ya, pilih produk yang diinginkan, lalu lakukan check out, dan juga bisa menghubungi customer service Scanina di 081 99 88 11 818 ya. Bisa menghubungi di nomor itu. Oke, berarti tadi kita kawan scan semua bisa ngecek langsung di website dan bisa menghubungi customer service yang ada di website juga, dan nomor yang tadi udah disebut. Kita punya banyak unit di situ, dari ekskavator, wheel loader, crane juga ada, mobil dump truck juga ada ya Pak ya. Jadi cukup memenuhi setiap kebutuhan dari kawan scan. Tinggal dipilih aja mana unit yang dibutuhkan dan tinggal check out aja kayak gitu. Kalaupun ada yang ditanya bisa menghubungi nomor yang sudah disebutkan. Nah, kawan scan, kita udah bahas banyak banget tentang inspeksi. Jadi harapannya kawan scan semua sekarang udah tahu bahwa Scanina.com itu memberikan jaminan kualitas terhadap setiap unit yang di listing kayak gitu melalui Scanlook Insurance. Tadi juga Pak Ruhandi telah menjelaskan bahwa Scan ini menginspeksi 150 lebih item terhadap unitnya untuk memberikan jaminan itu tadi secara sedetail mungkin kayak gitu. Sampai tadi disebutkan ada mungkin apa hidrolik dan sebagainya, itu supaya dari Scanina.com memberikan kenyamanan terhadap buyer. Tadi juga dijelaskan secara umum mengenai inspeksi itu sendiri seperti Kawasima Project dan juga titik-titik inspeksi mana aja sih yang harus diperhatikan, baik untuk unit yang umurnya muda ataupun umur yang udah tua kayak gitu. Jadi kawan scan gak usah takut lagi buat beli unit di Scanina.com, udah pasti ada jaminannya dan bisa dipilih juga, tadi udah dijelaskan juga melalui website dan juga bisa melalui customer service kayak gitu. Oke, menurut saya cukup untuk obrolan kali ini. Dengan obrolan kali ini harapannya kita udah bisa tahu lebih jauh tentang inspeksi. Untuk kawan scan semua bisa langsung beli aja di Scanina.com ataupun ngecek di nomor customer service yang kita punya. Saya Subhan pamit undur diri. Scanina, solusi tepat kebutuhan alat berat.